Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang indah. Terima kasih pada sahabat Rumbes Rumah Belajar Suka. Hari ini kita akan mulai perjalanan baru setelah kita belajar NLP. Sekarang kita akan mulai bagaimana menggunakan NLP untuk membuat perubahan di masyarakat. Dan kami di Rumbes sedang mengembangkan Tauhid State Ambassador, yaitu duta kesehatan mental Muslim berbasis tauhid atau tauhid state atau mental bertauhid. Jadi kita itu akan mencetak duta kesehatan mental berbasis tauhid atau mental bertauhid atau duta mental bertauhid. Nah, kembali apa yang kami kerjakan di Rumbes ini, samping kami membenahi masyarakat, kami punya misi juga sedang membangun BLK difabel. Jadi kami ngajak orang untuk terlibat di dalam TSA atau Tauhid State Ambassador untuk menyelesaikan tantangan mental, kesehatan mental di masyarakat Indonesia yang hari ini sedang menghadapi krisis kesehatan mental, dan kita sekaligus juga galang dana. Jadi mereka yang terlibat dan belajar bersama kita akan memberikan donasinya. Dari donasi itu kita bangun BLK difabel dan juga membantu mereka menguasai skill, counseling skill atau mental counseling skill berbasis tauhid untuk membantu masyarakat. Dan sesuai dengan apa yang kami telah informasikan sebelumnya, misi kami adalah menjalankan misi yang dijalankan WHO, yaitu membantu kesehatan mental masyarakat dengan program yang disebut dengan TSP atau Task Shifting Program. Cuma bedanya kami basisnya adalah tauhid. Jadi di samping gerakan ini ada gerakan dakwah mengembalikan masyarakat Muslim Indonesia pada kesadaran bertauhid. Mengapa kami meyakini whatever mental health yang mau dibangun basisnya harus tauhid? Karena dengan cara inilah manusia bisa tercerahkan sebagaimana konsep David Hawkins tentang peta kesadaran. Jadi kesadaran bertauhid, kesadaran bertuhan, kesadaran bahwa kita akan lahir dari Allah gitu. Kita dilahirkan dari Allah, kita diciptakan dari Allah, dan kita telah mengakui bahwa kita mengakui Allah gitu. Sebelum kita diciptakan, qalu bala syahidna, ya, kita telah mengatakan bahwa benar Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu tempat kita berpulang dan tempat kita lahir, tempat kita bersama dalam hidupnya, dan pada ujungnya kita akan pulang kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Dengan pemahaman ini sebenarnya terjadi dua hal. Pertama, kita akan pulang dan pertanggungjawaban. Yang kedua, yakin hidup kita semua ada Allah di situ. Jadi Sang Maha Kuasa. Jadi kita tidak didesain untuk menjadi manusia penuh sumber daya kecuali Allah bersama kita. Jadi tenang hidup kita karena yakin bahwa kita bersama Sang Pencipta, Sang Maha Hebat, Maha Luar Biasa. Dengan cara itulah kita menjadi luar biasa dan hebat gitu. Dan TSA adalah program pemberdayaan mental. Basisnya sama dengan apa yang dikembangkan oleh WHO. Jadi kita mendidik masyarakat biasa untuk menjadi duta kesehatan mental Islam dengan target ada 1 di antara 100 orang Muslim yang menjadi TSA atau ambasador duta kesehatan mental. Dan dengan cara ini kita membantu Indonesia tumbuh karena pada prinsipnya mayoritas Muslim kita itu mayoritas Muslim. Dan bila mayoritas ini kita benahi, maka sebenarnya memperbaiki Indonesia secara keseluruhan. Seperti biasa, Rumbes adalah gerakan sosial, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan bila Bapak Ibu ingin membantu dakwah kami, membantu gerakan kami, boleh salurkan infak Anda, dan untuk digunakan untuk dua hal, yaitu membantu masyarakat sekaligus membantu para difabel yang sedang saat ini menghadapi tantangan, terutama para tunanetra ya. Ketika dia kena COVID, bisnisnya anjlok, begitu mau berangkat BBM naik, dan akibatnya para
terutama para pemijat, saudara-saudara kami yang bisnisnya anjlok karena pijat adalah kebutuhan tersier ya. Dan ketika terjadi tantangan dalam finansial, maka itu yang terlebih dahulu di-cut gitu. Itu yang terjadi saat ini, dan kami sedang membangkitkan keuangan mereka, ekonomi mereka, agar kita sama-sama tumbuh. Kita tumbuhkan mental masyarakat, kita tumbuhkan perekonomiannya juga di antara para difabel dan duafa. Baik, itu langkah kami. Sekarang kita akan bicara ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan bicara Indonesia saat ya. Apa yang terjadi di Indonesia? Kita pernah presentasikan ini. Jadi Global Health Data Action di tahun 2017 meletakkan Indonesia pada kondisi ODMK tertinggi di ASEAN. Dan ini artinya negeri yang jumlah rumah tahfiz masjidnya ada 800.000 punya tantangan mental. Dan ini agak aneh sebenarnya karena dengan mayoritas muslim tiap hari kita beribadah, tiap hari kita menyetel mental kita untuk tune in pada Allah, tapi ternyata jumlah ODMK tertinggi. Nah, apa itu ODMK? Undang-Undang tahun 2014 menyatakan bahwa pertama ODMK ada ODGJ. ODMK lah manusia dengan kondisi mental ya, stres yang ringan, mungkin ada tekanan ringan gitu. ODGJ kita sudah harus masuk pada perawatan jiwa gitu. Jadi tantangannya adalah bila ODMK tidak diselesaikan maka akan mengarah pada ODGJ gitu. Dan kalau kita lihat kondisi Indonesia ada ayah bunuh anak dan istri, ada anak borok ayahnya dan terjadi perkosaan, ada perkosaan ayah dengan anak kandung, ada perkosaan ayah dengan anak tiri, dan bahkan di pesantren ada santri, ada ustadz perkosa santri dan santriwati dan sebagainya, dan ini sungguh aneh gitu karena kondisi kita adalah kondisi masyarakat religius ya. Jadi tantangannya bukan ibadah, bukan ajarannya yang salah, tapi masyarakatnya dalam mengaplikasi ajaran. Ini yang penuh tantangan. Dan kalau kita lihat sebenarnya kesehatan mental ini sangat substansial di dalam kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin kita mengandalkan masyarakat sebagai pelaku ekonomi, pelaku sosial yang mengisi negara ini, tapi kondisi mentalnya amburadul. Kondisi mentalnya bermasalah gitu. Dan kita tahu di situ di slide kita bisa lihat bahwa kesehatan yang mental yang baiklah tahu memaksimalkan potensi diri, bisa mengatasi rasa tekanan-tekanan yang ada gitu. Dan kalau kita lihat contoh Rasulullah dan sahabat, hidupnya sebenarnya tekanannya banyak ya. Kita sering dengar bahwa Rasul mengikat pinggangnya karena lapar dan sebagainya. Pada Rasulullah adalah penguasa negara, penguasa Arab waktu itu. Tapi Rasulullah melihat dunia ini dengan tenang. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat berkolaborasi dengan Sang Maha Solusi, Sang Maha Penuh Solusi. Jadi hidupnya ringan gitu, walaupun tantangan dihadapi berat gitu. Dengan tantangan mental kita bisa bekerja secara produktif, hubungan sehat dengan orang-orang di sekitar kita, tempat kerja maupun semuanya, dan orang yang damai di dalam akan damai di luar gitu. Jadi perilaku eksternal itu sebenarnya adalah ekspresi dari perilaku internal. Bila perilaku internal di dalam pikiran kita itu damai, maka kita damai gitu. Ya, dan tantangan sekarang adalah di dalam para remaja, milenial yang kadang-kadang tidak kuat menghadapi tantangan, dan WHO bahkan 2018 dan sebenarnya terjadi juga di Indonesia, kalangan muda, remaja dan dewasa yang paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi usia 25 sampai 40 adalah tantangan karena perubahannya begitu cepat sampai sekarang menuju perubahan
era digital, era yang dimana kita belum pernah ngalami. Dari sini kemudian dunia memahami perlunya ada MHPSS atau Management Health, Mind Health, Mental Health, and Psychology Support System. Dan salah satu yang digaungkan oleh WHO adalah Task Shifting Program. Kita akan ke sana nanti. Cuma kita akan lihat di mana posisi MHPSS perlu diterapkan. Nah, pahami Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, MHPSS ini adalah memahami bahwa ada kondisi mental yang berada di 4 level. Level pertama adalah kita promosikan, levelnya masih ringan ya. Membangun kesehatan mental di masyarakat. Jadi membangun kehidupan mental di masyarakat. Dan kami di Rumbes punya pemahaman bahwa mental masyarakat ini akan selesai bila masyarakat ini mengakses kesadaran bertauhid, mengakses kesadaran bahwa Allah itu ada, dan dengan itulah dia menjadi penuh sumber daya. Berikutnya sudah mulai masuk kondisi ODGJ. Jadi kondisi di mana kita harus mulai prevent kondisi-kondisi yang membuat ODGJ meningkat menjadi ODMK. Dan kalau ini tidak ditangani, kita akan masuk pada responsive care atau clinic care. Karena orangnya sudah mendekati ODGJ. Jadi ODMK diselesaikan dengan masalah kejiwaan, stres dan sebagainya, ada releasing yang sebenarnya umat Islam harusnya selesai dengan sholat. Orang yang sholatnya benar sebenarnya terpelihara mentalnya. Tapi memang kembali bagaimana kita sholat, karena kehidupan ini sudah sangat, kita boleh katakan pesimis, tapi kalau kita boleh jujur sebenarnya, pola hidup sekuler di mana kita memisahkan dunia ibadah dengan dunia realita atau lapangan, itu saat ini sudah bisa dikatakan menjadi gaya hidup masyarakat. Jadi tidak ada link antara perilaku ibadah dengan perilaku sehari-hari. Dan ada link yang terputus, disitulah tugas kami sebenarnya membangun kembali missing link agar terjadi koneksi yang lebih kuat sehingga manusia bisa lebih sehat secara mental karena Allah hadir di situ. Kalau Allah hadir di dalam eksistensinya. Karena kami memahami bahwa kalau kita bicara tentang kesehatan mental, maka kita bisa lihat Rasulullah dan sahabat. Jangan dikira hidupnya ringan ya. Ini hidup paling berat. Ali bin Abi Thalib kita paham hidup ekonomiannya lumayan penuh tantangan, tapi bagaimana Ali menjalani hidup? Santai, bahkan begitu cerdas, gitu. Menjadi problem solver masyarakat, menjadi mitra khalifah untuk menyelesaikan banyak hal. Bagaimana sahabat-sahabat lain saling menopang kehidupannya. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf yang begitu agresif dalam menyebarkan sedekah pada masyarakat sehingga hampir semua penduduk Madinah pernah merasakan bantuan dari Abdurrahman bin Auf. Jadi kehidupan di zaman Rasul adalah kehidupan yang saling menopang dan hidup seperti tidak sendiri karena mereka berada dalam sebuah komunitas besar yang saling care satu sama lain. Dan itu hidup yang mau kita bangun sebenarnya. Dan kami melalui gerakan Tauhid State Ambassador sedang mengembangkan ini, membangun komunitas yang sehat dan saling care satu sama lain, saling membantu apapun yang bisa dibantu agar terjadi proses kehidupan yang saling membuat kita berdaya satu sama lain. Jadi tiap orang memberdayakan diri dan menghasilkan sebuah kondisi di mana Allah eksis di setiap langkah kita. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan lihat video dulu bagaimana para aktivis kesehatan mental memandang Indonesia dan kondisi Indonesia sehari-hari. Karena sebenarnya kalau kayak di Barat, orang sudah terbiasa kesehariannya
menemui coach, menemui psikolog, menemui konselor dan sebagainya. Karena bukan hanya tentang mereka sakit sebenarnya, tapi kalau mereka sudah sehat, bagaimana mereka hidup lebih sehat. Kalau mereka sudah perform bagus, sudah kinerja maksimal, bagaimana kinerja lebih tinggi. Jadi orang datang ke psikolog, ke coach itu bukan orang punya masalah, tapi orang yang bisa saja ketika dia sudah sukses, bagaimana lebih sukses, ketika sudah termaintain kesehatan mentalnya, bagaimana menjaga, memastikan dia berada di kondisi itu. Gitu. Yuk kita lihat bagaimana aktivis kesehatan mental melihat Indonesia. Di tahun 2019, masalah kesehatan mental beberapa kali ramai dibicarakan di media sosial. Ada sejumlah kejadian yang memicu diskusi tersebut, seperti film Jokernya Todd Phillips dan kematian dari K-pop idol Sulli. Kenyataan di Indonesia, kesehatan mental adalah pembicaraan penuh stigma dan pertanyaan. Pertama kali didiagnosa bipolar itu di tahun 2013 atau 2014. Ketika itu saya udah merasakan banyak hal yang kayaknya nggak masuk akal banget, tapi suami saya bilang, enggak kok, ini cuma kayak perasaan kamu aja. Sampai akhirnya saya googling ketika itu terbaca simptom bipolar, tapi saya nggak mau diagnose, saya butuh penjelasan dari seorang profesional. Sampai akhirnya saya datang ke suatu sanatorium, saya sama suami saya. Di situ sebenarnya saya takut untuk masuk ke dalam sanatorium karena saya takut banget, saya takut dibilang gila. Dan di situ akhirnya saya divonis bipolar. Itu yang pertama. Saya ngobrol-ngobrol lagi, saya dites, ada beberapa assessment, akhirnya diketahui bahwa saya terkena juga borderline personality disorder gitu. Dan ini menurut saya ini yang bikin saya down adalah karena di BPD ini saya cenderung nyakitin diri saya sendiri. Saya masuk depresi itu hitungan jam. Jadi ini saya normal, gak lama kemudian saya nangis saya sedih banget. 1 jam kemudian saya bisa ketawa lagi dan kayak nggak ada apa-apaan. Tapi untuk mengakui bahwa saya mempunyai penyakit mental, ibu saya belum bisa mengakui sampai sekarang. Tapi kalau untuk kakak-kakak saya semuanya udah pada mengakui semua sih, dan mereka juga support saya. Kalau untuk keluarga, ibu saya tidak terima. Ketika pertama kali saya datang ke ibu saya dan saya bilang, saya waktu itu datang ke ibu saya sama suami saya bilang bahwa saya kena bipolar gitu loh. Ibu saya cuma bilang gini, itu nggak ada, itu tidak ada penyakit seperti itu. Kamu cuma salah teman, kamu cuma kurang ibadah. Nggak lama kemudian saya dibawa ke ruqyah dan akhirnya saya diruqyah di sana gitu loh. Di ruqyah di sana saya nangis gitu kan ya. Nangis bukan karena jinnya keluar, enggak, tapi karena kok begini banget ya. Saya merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya gitu. Kesehatan mental adalah masalah nyata. Tapi persoalan utama yang menghalangi pembicaraan lebih lanjut adalah stigma. Di luar usaha pemerintah, masih banyak pihak yang bergerak mengatasi isu ini. Nama saya Benny Xiao. Saya sebagai pendiri sekaligus juga pembina di Yayasan Insan Timan Langit atau yang biasa dikenal dengan Into the Light Indonesia. Ya, kami biasanya fokus dengan upaya riset, lalu juga melakukan advokasi dan edukasi dari hasil riset-riset yang relevan ini. Saya sedang terlibat dalam satu riset, mereview beberapa paper terkait dengan stigma di gangguan jiwa di Pacific Rim. Itu kita melihat bahwa keluarga itu cenderung melihat ini sebagai aib. So it's about saving your face, menyelamatkan wajahmu gitu loh. Karena kalau ada dia, biasanya tuh dia disebabkan, dianggapnya dia itu karena bad blood, keturunan yang jelek, terus karena entah karma lah, entah dosa-dosa masa lampau lah segala macam. Tapi sebenarnya itu semua anggapan-anggapan itu tuh yang membuat keluarga menjadi malu. Jadi yang kita perlu address adalah rasa malunya dari keluarga ini. Itu salah satunya. Dan ini yang kita pelan-pelan edukasi sih, gimana supaya malunya itu bisa di rekonstruksi. Untuk bilang kayak kita tuh sudah terbiasa dengan stigma bahwa psikiater itu hanya untuk orang gila, dan seolah-olah
ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja dan kita mendapatkan kabar itu lagi, itu kan kayak menerima kabar buruk lagi nggak sih gitu kan? Tara de Towars adalah salah satu praktisi medis. Fokusnya pada kesehatan mental. Menurutnya, menghadapi stigma adalah bagian dari perjuangan dari penyembuhan kejiwaan. Halo, nama saya Tara de Towars, saya seorang psikolog klinis. Kalau saya melihatnya stigma negatif psikolog atau psikiater yang ada di masyarakat itu adalah pertama, kalau datang berarti kita gangguan jiwa. Kedua, itu mahal. Ketiga, buka-buka aib sendiri. Yang keempat, belum tentu juga sembuh. Gitu ya. Jadi kesannya stigma negatifnya itu. Ini menurut saya agak kompleks karena kenapa orang itu cenderung tidak mau melihat suatu permasalahan sebagai bagian dari gangguan kejiwaan? Karena yang pertama, gangguan jiwa itu relatif kesannya lebih berat. Kalau orang tua tidak mau melihat anaknya mengalami gangguan jiwa, karena ada part dari diri mereka yang juga bisa menilai bahwa orang tuanya jangan-jangan berkontribusi. Sehingga mengakui itu tuh menyakitkan sebagai orang tua. Berarti selama ini saya salah apa ya sehingga anak saya kok mengalami gangguan kejiwaan. Mengakui itu lebih berat. Sehingga kadang-kadang orang lebih cenderung mencari gampangnya aja, ya udah mungkin kamu lebih banyak ibadah aja deh. Atau mungkin kita ke spiritual aja deh. Mungkin kamu diguna-guna, ya, menyalahkan keluar lebih gampang daripada mengevaluasi diri sendiri. Beribadah memang bisa meningkatkan ibadah itu sebetulnya salah satu senjata sih untuk memperkuat mental kita. Tetapi kalau kita mental tidak kuat bukan berarti karena kita tidak beribadah. Ya karena memang banyak faktor-faktor lain yang belum bisa kita handle dan butuh bantuan profesional. Karena tidak semua orang bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Dan itu bukan karena kita lemah loh. Karena setiap orang pasti stres, setiap orang punya masalah. Dan tidak semua orang punya lingkungan yang baik untuk bisa mendukung orang itu mengatasi masalahnya. Ya disitulah akses bantuan itu diperlukan. Ya, itu tadi gambaran tentang aktivis kesehatan mental, menjelaskan tentang apa itu kesehatan mental. Ada yang bisa kita setujui, ada yang tidak bisa kita setujui. Kalau bagi kami di Rumbes, menyelesaikan kesehatan mental sebenarnya sederhana. Bangunkan kembali eksistensi Allah di dalam diri kita, maka semua selesai. Karena bagi kami sederhana, kalau Allah hadir di dalam diri kita, maka kita yakin bahwa kita sedang berkolaborasi dengan Zat yang maha menyelesaikan apapun. Zat maha pemberi solusi. Disitulah terjadi pemberdayaan diri dan disitulah terjadi perubahan di dalam diri seseorang. Nah, apa yang kami kembangkan, yang akan kami kembangkan, TSP atau Shifting Program. Jadi di masyarakat itu di WHO meluncurkan TSP ini sudah lama sebenarnya, dari mulai di Afrika. TSP, Task Shifting Program, ada sebuah program yang melatih masyarakat untuk bisa mengakses keterampilan medis minimal di tahap awal. Jadi awalnya adalah kesehatan yang sifatnya fisik dan kemudian berkembang ke sifat psikologis ya. Dan bahkan di negara maju seperti Inggris dan Amerika, program TSP berjalan. Mereka melatih para tukang cukur, karena di situ tempat orang curhat, bartender, juga para motivator, kami menyebutnya motivator, para preacher ya, para penceramah, pendeta dan sebagainya, untuk memahami kondisi mental, memahami bagaimana proses berpikir seorang mempengaruhi kondisi mental. Di situlah mereka mengakses. Dan di Indonesia belum jalan TSP. Maka ada beberapa aktivis kesehatan mental yang sudah berjalan, tapi jarang yang menggunakan pendekatan agama atau pendekatan tauhid, dan kami ingin menjadi salah satu inisiator bahwa hidup dengan kondisi bertauhid, kondisi menyadari Allah ada dalam hidup kita, adalah menyehatkan dan menyamankan gitu. Jadi ada definisi banyak hal tentang
kesehatan mental, apa itu kesehatan mental dan sebagainya. Tapi sebenarnya salah satu hal yang membuat orang itu mentalnya terganggu adalah ketidakmampuan mengendalikan kondisi internalnya. Atau bahasa kita adalah ambil kendali hidup kita. Take control of your life, maka hidup kita menjadi lebih sehat gitu. Apapun tantangan dalam hidup kita bisa ambil alih supaya tidak terlalu terganggu. Dan ini sangat sulit. Kecuali kita mengakses kondisi kesadaran bertauhid karena kita sendiri tidak didesain untuk menyelesaikan tantangan hidup kita. Kita didesain untuk membuka ruang bantuan pada Allah agar bantuan Allah turun pada kita. Itulah kondisi yang disebut dengan tauhid state awareness atau kesadaran bertauhid, atau kita sebut juga tauhid state management. Tauhid adalah menyadari Allah eksis gitu. State adalah kondisi mental. Jadi kondisi mental, memanajemeni kondisi mental agar tetap berada di dalam diri kita, meyakinkan Allah itu hidup di dalam diri kita. Dan itu yang kita sebut dengan membangun eksistensi Allah dalam diri kita. Jadi kita menggeser dari TSP menjadi TSA. Task Shifting Program menjadi Task Shifting Ambassador. Jadi duta kesehatan mental bertauhid. Dan apa itu sebenarnya TSA? Yaitu masyarakat biasa yang dibelai keterampilan konseling untuk membuka ruang kesadaran bahwa Allah itu eksis. Orang yang mensiarkan kesehatan mental berbasis tauhid inilah seorang TSA. Seorang yang mau jadi mitra pendengar saat orang membutuhkan. Jadi orang yang mau dengarkan dia, jangan dulu dijudge, jangan dulu di vonis apapun ya. Beberapa kali kami melihat orang divonis karena dia lagi down, kemudian namanya orang lagi down kondisi mental di level terbawah, kemudian ada orang menawarkan sesuatu, tapi ada yang ditawarkan adalah sesuatu yang menabrak bingkai-bingkai atau nilai-nilai syariah, dan orang ini hampir mau melakukannya. Datang ke seorang ustadz, ke penceramah, yang adalah dia divonis dan diberikan begitu banyak ayat dan hadis. Akibatnya orang itu malah lebih down gitu. Bahkan cenderung ingin pindah keyakinan, dan beruntung kita mau mendengarkan. Jadi kadang dalam konteks tertentu orang itu tidak butuh divonis, tapi dengarkan dulu what happened, apa yang terjadi, kemudian arahkan dia pada pemberdayaan yang seharusnya. TSA adalah orang yang punya keinginan membantu ya. Jadi dia sangat concern dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dan paham bahwa ini semua terjadi karena kita tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kan sudah banyak ayat dan hadis mengatakan bahwa hidup itu under control di bawah Allah. Gitu. Apapun masalah kita, Allah lebih besar dibanding masalah kita. Jadi kalau kita berdoa, meyakinkan bahwa Allah itu hadir, terjadi perubahan. Kembali ini tentang keimanan ya, karena ada orang yang mengatakan, iya tapi gimana, kondisi ekonomi saya kan sulit, kemudian bagaimana beribadah dengan tenang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kembali, kalau kita mengacu pada kehidupan Rasulullah sahabat, kehidupannya sulit, tapi dia meyakinkan Allah membantunya, dan itu yang terjadi. Nah kembali, bila kita mendekatkan Allah, insya Allah bantuan Allah hadir. Dan ini tentang keimanan. Dan kita harus bantu TSA ini membantu masyarakat meyakinkan itu. Tentu bantuan itu banyak. Ya. Ada orang kami punya kasus ya, bayinya nggak bisa keluar dari rumah sakit karena nggak punya uang. Tapi entah bagaimana selalu ada aja bantuan di situ, dan itu yang harus kita syukuri. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa berdoa hari itu kemudian dapat. Ada juga orang berdoa kemudian terus ditagih-tagih dia nggak punya uang, dan 6 bulan kemudian ada suatu kejadian dan pada ujungnya anaknya keluar dari rumah sakit. Butuh waktu, karena di dalam proses waktu itu Allah menguji keyakinan kita. Ada juga yang langsung dibantu, ada juga yang butuh waktu. Dan itu adalah kemauan Allah, dan kita nggak bisa intervensi kalau Allah sudah punya skenario sendiri. Tapi di balik itu kita meyakini Allah tidak ingin hambanya punya tantangan, tapi Allah ingin hambanya tumbuh di setiap tantangan kehidupan, karena itu ujian kita.
Dan TSA punya keberanian membantu orang saat diperlukan. Jadi karena kita nanti akan dibekali kemampuan konseling, kemampuan intervensi, jadi kita bisa lihat mana nih orang butuh bisa dibantu secara langsung atau kita butuh step back, mundur sesaat gitu. Karena kalau beberapa kasus kalau membahayakan misalnya karena dia abreaction atau terlibat sabotase mentalnya, dia bawa senjata, maka kita butuh mundur tentunya gitu. Tapi kita selalu punya keinginan membantu. TSA membicarakan, memotivasi orang untuk membicarakan kesehatan mental. Jangan dipendam, keluarkan itu dan selaraskan. Jadi bahasa kita keluarkan itu, selaraskan. Dan TSA adalah model manusia bertauhid. Jadi ini adalah bagian dari pembelajaran walk the talk. Ya, jadi jangan kita hanya bicara, tapi kita menjadi model dari apa yang kita bicarakan gitu. Dan kita semua bertahap bahwasanya seorang TSA bisa stres, ya jelas gitu. Bahwa seorang TSA itu imun dari stres, ya itu bohong gitu namanya. TSA adalah orang-orang yang bisa saja stres, bisa saja membuat keputusan yang tidak pas, tapi sebagaimana orang-orang beriman, gitu, kita selalu tahu tempat kembali, cepat kembali ya. Oh, kadang-kadang kita tersesat, yes gitu. Kadang-kadang kita juga blank, kadang-kadang kita straight, ya itu normal. Tapi bedanya adalah orang yang paham, orang yang cepat kembali. Jadi bukan ternyasar ya di dalam proses kesehatan mental, nyasar dalam memberikan opsi-opsi sampai jauh gitu. Dia akan cepat kembali, dan bagi orang beriman, cepat kembali itu adalah hal yang biasa dan normal. Harusnya ini menjadi hal yang membuat kita menjadi orang yang tahu kapan pulang sebelum usia kita selesai di dunia ini. Baik, itu sekarang kita akan bicara sedikit tentang healing system, helping system yang kita bantu. Kita singkat dengan kendali. Jadi kalau ada orang punya tantangan, kita kenali indikasinya. Bagaimana sebenarnya orang ini punya gangguan mental, gangguan pikiran. Kembali, jangan kita terblok oleh stigma ya. Stigma bahwa orang ini gila, orang ini stres dan sebagainya. Kita kenali. Hal-hal kecil kita kenali, identifikasi. Inilah salah satu kompetensi seorang TSA ya. Kemudian kita lihat ekspresinya dia. Bagaimana orang itu mengekspresikan tantangan mental di dalam dirinya. Ada orang yang mau bicara, ada yang tidak. Kita motivasi, ekspresikan itu, dan biarkan kita membantu. Terakhir berikutnya, tadi K, E ya, N. Ketika ada orang itu, kita berdoa, niatkan kita memberi Allah, bantu kami membantu orang ini. Dan itu doa dan niat itu menjadi hal yang perlu kita lakukan, karena disinilah sebenarnya kita minta bantuan Allah untuk membantu orang lain. Dan niat kita pastikan karena Allah, bukan karena apapun, karena kita yakin dengan bantuan Allah kita bisa selesaikan orang. Berikutnya, KENT, dekati orang. Dekati orang, bangun rapport, bangun trust building, bangun kepercayaan, agar itu orang itu mau bicara dengan kita. Kemudian setelah dekat kita lihat apa yang terjadi, buka akses kita pada internalnya dia, dan pastikan dia mau membuka akses. Jadi kalau rapor kita dalam dekati bagus, membangun kedekatan kita bagus, membangun kepercayaan bagus, maka kita akan bisa membuka akses. Baru kita lihat lokasinya di mana nih gitu. Karena memperbaiki mental sebenarnya bisa dimanapun, bisa di ruang kita, di ruang terapi kita, di ruang konseling kita, atau di jalan. Maka seorang TSA akan dibekali kemampuan melakukan sesi konseling di jalan-jalan, di kafe, di warung, dan sebagainya, agar membuat orang itu bisa rilis, melepaskan dirinya atau menyerahkan dirinya, dan terakhir melakukan intervensi dan monitoring apa yang terjadi. Jadi inilah sistem, helping system kita. Kita gunakan kendali ya. Kurang lebih ada 7 step ya. Kenali, ekspresi, lihat ekspresinya, niatkan membantu, dekati, buka akses, kemudian lihat lokasinya, mau di hari itu, di situ atau di tempat lain, kemudian lakukan intervensi. Nah, sebenarnya kembali, sebenarnya apa yang dilakukan oleh
seorang TSA. Nah, ini agak teknis sedikit gitu. Jadi pahami bahwa mengapa gangguan mental itu terjadi. Jadi ada event dari luar, manusia itu meresapi, kemudian memutar ulang kejadian itu di dalam pikirannya dia, dan ini akan membentuk fisiologinya dia. Gitu. Orang yang lagi down, fisiologinya akan bahunya tertunduk dan membuat gerakannya akan lebih lambat. Nah, kita sudah bicarakan ini di kuliah NLP terakhir ya gitu. Jadi ini yang terjadi, seorang TSA ketika orang berada dalam kondisi ini, kita paham bahwa semua itu terjadi karena manusia memutar ulang kejadian yang di luar itu di dalam pikirannya dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang kurang efektif, sehingga membuat orang itu fisiologinya mendukung apapun kondisi state atau kondisi mental yang dia miliki. Kita tahu bahwa kondisi mental itu dipengaruhi oleh dua, yaitu representasi internal maupun fisiologinya gitu. Ini yang membentuk behavior. Behavior itu respon ya. Kondisi mental, perilaku, tindakan ada di situ gitu. Nah, yang menarik, apa yang mau kita bangun? Kita ingin agar orang itu saat dia memutar ulang, melakukan representasi internal pada kondisi eksternal, dimasukkan Allah di situ. Jadi kita memasukkan Allah gitu. Jadi kalau ada kejadian sesuatu apapun, sebagaimana Rasulullah bilang, indahnya orang-orang beriman itu selalu berada dalam kondisi positif. Kalau lagi ada kejadian, ia bersabar. Kalau ada kejadian yang menguntungkan, ia bersyukur bahwa Allah selalu bermain di situ sebenarnya. Dan inilah peran seorang TSA. Agar orang saat melakukan representasi internal atau memutar kembali film yang dia terima dari luar, baik melalui visual, auditory, atau kinestetik, ya penciuman maupun pengecapan gitu. Ada Allah di situ. Karena kalau ada Allah di situ, hidupnya menjadi positif, dia yakin semua hal terjadi, Allah melihat. Dan kalau Allah melihat, Allah juga memberikan, kasarnya kalau ada racun, ada obat gitu. Jadi kalau kita ada ujian, maka kita diberi kemampuan menghadapinya. Jadi karena janji Allah tidak ada ujian yang di atas kita. Ujiannya selalu about level atau level yang sama. Kalau suatu saat kita merasa down, sebenarnya kita sedang membonsai kemampuan kita. Disitulah orang TSA hadir gitu. Mengempower, memberdayakan kembali orang agar saat dia memutar film di dalam internalnya menjadi lebih memberdayakan. Dan cara ini dilakukan dengan memasukkan Allah ke dalam proses perbuatannya film. Sehingga orang itu lebih berdaya. Fisiologinya lebih mendukung untuk pemberdayaan diri. Dan ini sebenarnya fungsi dari seorang TSA. Jadi dengan sistem kendali, sistem kendali tadi ya, kenali, ekspresi, niat, dekati, akses, lokasi, dan intervensi, dan dia membawa Allah di dalamnya agar ketika dia memutar ulang atau memainkan masalah, dia memanggil Allah dengan doa, dengan pemahaman dan sebagainya, sehingga mentalnya menjadi lebih berdaya. Dan ini yang kita bangun oleh di TSA, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa saling support dengan sistem kendali yang membawa Allah di dalam dirinya. Nah, yang menarik, karena kita ingin agar ada satu orang di setiap 100 muslim, satu orang TSA, maka kita mengembangkan sistem belajar yang disebut dengan learning circle. Learning circle itu diambil dari konsepnya metode Feynman, Richard Feynman ya, seorang fisikawan, seorang jenius juga gitu. Dan dia mengajarkan bahwa cara belajar terbaik ada dengan mengajarkan. Ini yang akan dia kembangkan. Jadi dia selalu mengembangkan. Kalau dapat sudah ilmu, dia cari orang diajarkan, dan dia melihat bagaimana respon orang, bagaimana
dia bertanya, bagaimana dia memahami, dengan cara itu dia paham. Oh, saya belum paham, or saya makin paham. Jadi kalau belum paham dia belajar ulang, diajarkan ke orang. Dia belum paham, diajarkan orang. Setiap pertanyaan dari orang itu menjadi masukan bagi dia. Dia sudah paham apa belum materinya. Ini yang dia maksud dengan proses belajar untuk mengajar. Dan ini yang sedang kami kembangkan. Gitu. Jadi kami akan mengajak masyarakat Muslim untuk belajar dan menjadi learning cycle bagi kami. Gitu. Learning circle bagi kami. Gitu. Dia akan belajar. Nah, tiap orang nanti akan mengajarkan pada 3 orang. Jadi 3 orang itu masing-masing akan punya learning cycle sendiri. Jadi dari 3 menuju 9, dari 9 menuju 27 dan berikutnya. Dengan cara ini kita bisa mengejar tenaga-tenaga TSA kurang lebih 1 orang untuk 100 muslim atau kurang lebih 2,5 juta orang. Dengan cara ini. Jadi ini adalah sebuah siklus yang terus dilakukan. Jadi kita akan berikan materi pada 3 orang atau learning cycle kita. Ada banyak, dari banyak ini kemudian membuat kembali learning cycle, ada learning cycle, ada learning cycle, ada learning cycle, sehingga setiap orang akan terjalin sebuah ukhuwah, saling menguatkan dan sama-sama berdakwah tentang kesadaran bertauhid. Dan kita bukan sedang mengajarkan kajian fikih, kajian sakofa dan lain sebagainya. Kita sedang mengajarkan kesadaran bertauhid dengan mengajarkan mereka konseling, teknik-teknik konseling dan teknik sederhana yang agar tidak membuat orang dari ODGJ naik ke ODMK. Dan bila dibutuhkan penanganan klinis, kita akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah profesional, gitu, kalau sudah terlanjur masuk ke ODGJ. Tapi bila masih ODMK atau mendekati ODMK, insya Allah teman-teman TSA bisa nangani dengan teknik konseling yang dia miliki. Dan ketika dia belajar, saling memantapkan ilmu, saling berlatih, sehingga dia menjadi orang berguna di masyarakat karena dia adalah narasumber perubahan masyarakat. Sistem belajar dengan learning cycle yang mengacu pada metode Weisman ini adalah sistem yang kita anggap bagus, terbaik, mempercepat proses orang belajar, mempercepat orang menjadi TSA, dan kita berada pada satu learning cycle yang besar. Jadi dari learning cycle besar menuju learning cycle yang kecil, dan kita terpadu di dalam satu gerakan membuat perubahan bagi masyarakat, gerakan mental sehat berbasis tauhid, dan insya Allah Indonesia menjadi lebih baik. Bila orang mentalnya sehat, maka kerjanya akan sehat, produktivitasnya akan meningkat, dan secara agregat akan membuat Indonesia menjadi lebih baik, produktivitasnya baik, dan secara ekonomi, sosial, budaya, kita akan hidup dengan menyadari bahwa Allah itu eksis dalam diri kita. Ini sistem belajar yang kami kembangkan dan berharap mendapatkan dukungan Allah juga. Yang paling pertama, paling penting adalah menjadi dukungan masyarakat agar hidup kita menjadi lebih baik. Oke, yang dipelajari apa yang dipelajari? Jelas yang pertama, kita akan belajar ilmu para presiden dunia, namanya Neuro-Linguistic Programming. Ini ilmu yang sudah dipelajari oleh Bill Clinton, Tony Blair, Nelson Mandela, banyak sekali. Gorbachev juga belajar ini sebenarnya. Jadi ini ilmu-ilmu presiden dunia yang kita akan pelajari untuk mengakses perubahan. Kita juga akan bicara kembali NLP ini untuk mengakses tauhid state, kondisi mental bertauhid, dan kita akan belajar teknik-teknik lain untuk membantu masyarakat. Dan sistem belajar kita akan terus keep running gitu. Keep running membuat selama kami masih bisa mengakses pembelajaran baru, kami akan terus estafetkan ke learning circle. Learning circle ini kemudian akan mengakses estafet kembali, kemudian melakukan latihan, diskusi, pengamatan pendalam, termasuk juga diskusi tentang klien-klien yang dihadapi, juga kondisi masyarakat. Ini misi kami, membuat perubahan umat ya. Nah, sekarang kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami hanya dengan infak, dan silakan hubungi nomor WA. Ini adalah jihad kita Bapak Ibu, jihad perubahan dengan memperbaiki pola berpikir masyarakat, menyehatkan secara mental,
dan kita bisa, maksudnya kita bisa melakukan dengan tangan kita. Jadi jangan terburu-buru masuk pada kondisi selama-lama iman. Kita masih bisa menggunakan tangan kita. Kita masih bisa menggunakan mulut kita. Kita masih menggunakan dengan fisik kita. Maka lakukan perubahan. Dengan cara ini harapannya kita bersama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih bertauhid. Beberapa orang banyak membuat perubahan apapun, tapi pahami satu hal, perubahan yang dilakukan oleh tindakan dilakukan oleh proses berpikir. Proses berpikir dimulai dari proses mental yang sehat. Bila pikirnya chaos, bila mental kita chaos, berpikirnya chaos, tindakan kita chaos, dan hasilnya amburadul. Justru ketika kita membenahi cara berpikir, insya Allah tindakannya bagus, insya Allah Allah dukung kegiatan kita, dan dengan kadar dan kodoknya, insya Allah hasil bisa menjadi lebih baik dari waktu. So, kami mengajak Bapak Ibu bergabung, teman-teman, rekan-rekan, para Bapak Ibu untuk yuk gabung bersama kami. Yuk jihad bersama. Yuk perbaiki hidup kita, karena kalau hidup kita diperbaiki, insya Allah Allah memperbaiki hidup kita. Pahami Bapak Ibu, kesehatan mental ini akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Kalau Bapak Ibu lihat kondisi-kondisi kriminal, kondisi seks bebas, kemudian LGBT dan sebagainya, itu juga karena kesehatan mental yang terganggu. Kita ingin hidup lebih baik, kita ingin lingkungan hidup baik, kita ingin membuat hidup ini a better world, ya, hidup yang baik. Tapi itu semua butuh action kita butuh tindakan kita. Kami di Rumbes, Rumah Belajar Zoka, suka tidak memilih, maksud kami tidak memilih untuk bergantung pada pemerintah yang sudah banyak kerjaannya, tapi kami mengajak masyarakat, yuk take action. Jangan banyak menyalahkan orang lain, yuk take action agar hidup kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan kita punya power kok, punya kemandirian dalam membuat perubahan. Tidak perlu bergantung pada orang lain selama kita kerja berjamaah, saling support, saling seperti halnya dilakukan oleh sahabat Rasul, saling menopang satu sama lain. Baik, itu kuliah kita hari ini. Semoga Bapak Ibu selain mendengar kuliah juga mau bergabung bersama kami. Silahkan kirimkan ke nomor WA, hubungi nomor WA di sana. Dan yuk bergabung bersama kami dalam gerakan Jihad Learning Cycle TSA atau Tauhid State Ambassador. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.